Hari ini tanggal 24 Oktober 2025, kita akan jalan ke Bandung karena ada acara keluarga. Dan ya, ikuti perjalanan kami hari ini menuju Bandung. Let's go. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over. Ini sekitar jam berapa ya? 8.40-an kita sudah sampai di Bandung, di tempat yang mungkin kalian sudah kira kita bakal kemana. Ya, kita datang ke RPM, Revolution Per Mil. Dan kalian harus lihat ini. Ini dia bintang utamanya. Seperti yang kalian lihat, tempatnya cukup luas dan juga ternyata makanan di sini tuh cukup affordable dengan view yang bagus. Jadi benar-benar worth it sih untuk didatengin. Setelah kita nongkrong dari RPM, sekarang kita menuju ke salah satu tempat yang cukup ikonik di Bandung. Dan mungkin juga kalian tahu sih ini tempatnya apa dan di mana. Dan oke, stay tune terus selama perjalanan kita menuju tempat kedua ataupun destinasi selanjutnya. Kita sudah sampai, tapi ini bukan di destinasi selanjutnya karena kita cuma mampir ke apotek untuk beli obat karena lagi ada yang sakit. Jadi tetap stay tune guys, karena sebentar lagi akan sampai di tempat selanjutnya. Oke, kita sudah sampai di Braga. Betul sekali, di Braga. Jadi di Braga itu kayak ya semacam Malioboro-nya Bandung. Ini bener-bener rame banget sama orang-orang. Dan ternyata di sini tuh banyak yang jual makanan juga. Mau makanan dari mana-mana tuh ada.
dan juga cemilan-cemilan, coffee shop atau bakery di sini banyak banget. Bisa kalian lihat di sini cuacanya cukup cerah dan di Bandung tuh emang beda ya vibes-nya, benar-benar nggak kayak di Jakarta yang kayaknya satu orang tuh punya mataharinya masing-masing. Tapi di sini tuh beda, walaupun ini sekitar jam 12-an tapi tetap adem dan enak aja gitu buat jalan-jalan kaki tanpa payung atau tanpa pakai topi ya. Di Braga ini benar-benar banyak tempat yang lucu. Contohnya kayak ini ada apa ya namanya, Mumu Family. Dari luar tuh kelihatan kayak estetik banget gitu. Cuman kita nggak mampir karena kita di sini untuk belanja oleh-oleh, Cokomori sama ya jajan-jajan kecil lah di sini. Dan ya jauh-jauh ke Bandung cuman untuk makan Cimol Braga. Jujur ini spontan sih belinya, cuman rasanya ternyata kita dapetnya yang agak keras, jadi gak bisa dinikmatin untuk rasa cimolnya, agak terlalu keras. Tapi ya worth it untuk harga cuma 5.000 gitu. Makan apa bu? Bu, makan apa bu? Cimol. Cimol. Cimol 5.000. Aduh. Dan ini juga nggak tahu apakah ada setiap hari kayak ada festival makanan gitu di samping pintu keluar dari mall gitu. Aku nggak tahu apa namanya, pokoknya banyak jajanan-jajanan, ada durian, ada bakso, ada apa lagi? Es. Pokoknya banyak banget deh. Dan di sini kita beli bakso goreng nyobain. Nah, jadi di sini adek aku tuh cobain kue apa ya? Bugopang atau apalah ini. Jadi kayak kue tapi di dalamnya ada mozzarella-nya gitu deh. Kayak kue koin mungkin, cuman beda bentuk aja. Dan kita nyobain, ternyata rasanya cukup biasa aja sih, nggak yang gimana-gimana banget kalau buat aku ya. Setelah puas jajan-jajan di Braga, jalan-jalan, foto-foto, kita sekarang menuju ke Dago karena tempat kita stay itu ada di Dago. Dan kita mau ganti baju dan siap-siap istirahat juga sebelum nanti malam kita itu ada acara makan-makan di salah satu resto yang baru buka di daerah Dago juga. Akhirnya kita sampai juga di tempat penginapan kita di Kartel Creative Resort Hotel. Kita sebenarnya pilih ini karena bangunan itu artsy banget. Jadi setelah lihat beberapa review di Instagram, di TikTok, akhirnya kita memilih untuk nginap di tempat ini. Dan di sini merupakan area resepsionisnya. Kita melakukan check-in di sini, check out di sini, dan juga ruang tunggunya di sini. Dan yang unik di sini seperti yang tadi udah aku bilang, memang desain dari tempat ini tuh benar-benar artsy karena banyak banget aspek-aspek seni gitu. Mulai kayak ini tas, terus tadi ada patung tai lalat, terus ini banyak jajanan juga, kalian bisa pesan makan, minum, dan beli merchandise yang dijual dari tempat ini. Walaupun kita datang sebelum jam check-in, tapi tenang aja. Karena di tempat ini tuh mereka banyak memberikan fasilitas yang bisa kita gunakan. Salah satunya ini karaoke room untuk kita karaokean sambil nunggu sebelum jamnya check-in. Dan ada yang spesial di depannya. Di depan dari karaoke room ini terdapat PS5, cuman kita nggak main di sebelah kiri nih. Ini PS5 semua dari ujung sampai ujung nih di depan. Kursi berwarna orange, ternyata itu semua PS5, cuman kita nggak ngeh pada saat itu. Semoga teman-teman yang nonton sih bisa cobain ya experience main PS di sana. Dan ini dia bentuk kamarnya, lucu banget kan?
Ada gambar si Juki, ada poster-poster. Terus juga view-nya cukup oke dengan kaca yang sangat-sangat lebar di kamar. By the way, so sorry ya guys, nge-record videonya lurus karena lupa dibuat miring. Gak tau kenapa tiba-tiba tuh lupa aja. Tapi at least kalian bisa lihat vibes dari kamarnya gimana. Siapa tahu bisa dijadikan referensi buat kalian yang mau nginep di daerah Dago Atas. Singkat cerita, kita sudah selesai prepare, udah mandi, udah ganti baju. Dan sekarang kita OTW ke salah satu resto di daerah Dago. Tapi Dagonya di bawah ya, jadi kita turun. Abis ke atas ini, ke hotel, kita turun dulu. Karena tempat makannya di daerah Dago bawah. Jadi ya namanya jalan-jalan, kita nikmatin aja. Let's go! Kita lagi ada acara keluarga, Ya, terus makan-makan. di mana ini? Tempatnya di Arum, Di mana? Aromanya? Arum Bandung. Belum kebetulan Aromanya juga kan baru buka di daerah Dago. Belum lama ya? Ya, jadi kita mau review-review Arum Bandung ya. Ternyata tempatnya ini luas banget. Ada tempat makan yang semi outdoor kayak gini, jadi ada langsung di depannya tuh kayak apa nih, air mancur, dan tempatnya luas, sejuk, adem, bersih. Nah, kita lagi muter-muter mau lihat-lihat dulu tempatnya. Ini ada tulisan Arumnya yang menurut aku estetik dan keren sih. Ini dia tempatnya. Tante aku tuh sewa yang private room karena kan untuk acara keluarga biar lebih nyaman dan tidak terganggu dan juga nggak ngeganggu orang-orang sekitar. Dan di tempat ini kita nggak cuman menikmati hidangan yang enak-enak banget, tapi di sini juga kita bisa nyanyi-nyanyi bareng, karaoke bareng sama keluarga-keluarga kita. Tentunya tidak lupa kita untuk mengabadikan momen bersama keluarga. Karena momen-momen seperti inilah yang benar-benar kita tunggu, bisa berkumpul, bersenang-senang bersama-sama. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tante Diana yang sudah mengundang kami. Dan juga congrats kepada Mas Ganes atas gelarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar dan juga bangsa dan negara. Amin.